Sebelumnya saya ingin bercerita terlebih dahulu kenapa saya membeli laptop ini. Sebenarnya saya sudah menantikan MacBook ini dari setengah tahun yang lalu, dan hal ini diawali dengan beratnya laptop yang biasa saya bawa ke tempat kerja, yang beratnya lebih dari 2 kilo. Sedangkan kendaraan yang biasa saya gunakan adalah motor sport. Jadi laptop harus dibawa di tas dan digendong kemana-mana. Akhirnya saya berpikir untuk mengganti laptop saya dengan yang lebih ringan. Biar nggak berat dibawa-bawa, tapi juga harus memiliki baterai yang awet, jadi nggak perlu bawa charger untuk mengurangi berat. Saya pun mulai mencari laptop yang sesuai dengan kriteria saya, dan pada saat itu pilihan saya jatuh pada MacBook Air 2020 versi Intel. Setelah itu saya mulai searching tentang MacBook Air 2020, dan setelah saya lihat ternyata MacBook Air versi Intel memiliki kekurangan pada segi manajemen panas, yang suhunya bisa mencapai 100 derajat Celcius, padahal hanya mengerjakan teks-teks yang ringan seperti browsing dan pekerjaan-pekerjaan ringan lainnya. Dan setelah berselang beberapa hari, muncul berita bahwa Apple akan mengupdate jajaran komputernya dengan menggunakan chipnya sendiri yang saat ini disebut dengan Apple M1. Saya pun memilih bersabar dan menunggu MacBook yang sudah diupdate prosesornya. So, finally, laptopnya sudah saya miliki sekarang setelah penantian yang lumayan lama. Halo semuanya, saya Daud dan selamat datang di DasApp. Oke, first thing first, desain. Desain dari laptop ini bisa dibilang tidak ada perubahan dibanding dengan MacBook Air versi Intel sebelumnya, dengan bodi metal, 2 port USB 4 Type-C di sebelah kiri dan 1 audio combo jack di sebelah kanan. Perubahannya hanya ada di bagian keyboardnya, yaitu ditambahkannya dedicated emoticon key dan menukar beberapa tombol function menjadi spotlight, do not disturb, dan dictation key. Layar. Laptop ini memiliki layar berukuran 13,3 inci Retina display 2560 x 1600 pixel dengan brightness maksimal hingga 400 nits yang cukup terang sama seperti MacBook Air sebelumnya. Namun, yang berbeda dari MacBook Air sebelumnya adalah kekayaan warna yang saat ini sudah mendukung P3 Color Gamut yang setara dengan MacBook Pro. Jadi, editing di laptop ini sudah tidak usah khawatir lagi dengan akurasi warna, dan tentunya ciri khas Apple, layar bisa dibuka dengan satu tangan gak ada masalah. Spesifikasi. Laptop ini adalah base model dengan prosesor M1 Apple Silicon 8 core, 4 core untuk performance dan 4 core untuk efisiensi. 7 core GPU, 8 GB RAM yang digabungkan menjadi satu chip, dan SSD 256 GB yang sudah menyatu dengan mainboard. So, sudah bisa dibilang dan dipastikan laptop ini tidak akan bisa di-upgrade. Laptop ini dijual dengan harga kurang lebih 16 jutaan. Oke, sekarang saya akan membagi pengalaman saya setelah kurang lebih 1 bulan menggunakan laptop ini, dan saya akan memulai dengan kelebihannya terlebih dahulu. Cepat. Ya, laptop ini sangat cepat. Awalnya saya sempat skeptis dengan kemampuan laptop ini karena dia menggunakan prosesor dengan arsitektur ARM serupa dengan smartphone, yang membuat dia tidak akan lancar menjalankan aplikasi berbasis x86. Bisa kita lihat di Microsoft Surface Pro X yang sama-sama menggunakan ARM-based prosesor yang dibuat oleh Qualcomm. Dan yap, saat menjalankan aplikasi yang tidak natif, maka aplikasinya berjalan sangat tidak lancar dan tidak nyaman untuk digunakan. Namun, berbeda dengan Apple. Apple telah menyiapkan hal itu dengan sistem penerjemah x86 menjadi ARM support yang disebut dengan Rosetta 2. Dan benar sekali, laptop ini benar-benar bisa menjalankan aplikasi-aplikasi dengan basis x86 dengan baik, lancar banget malah. Saya buka Photoshop, lancar. Premiere Pro, lancar. SketchUp, lancar pakai banget. Dan sejauh ini, sebagian besar aplikasi yang saya butuhkan dapat dijalankan dengan baik. Adem. Laptop ini adem banget saat menjalankan aplikasi yang saya sebutkan tadi, no problem.
dan baru mulai panas saat merender 4K di aplikasi yang belum optimal untuk Apple M1 seperti Adobe Premiere dan After Effects. Itu pun suhu rata-ratanya ada di 70 derajat Celcius dan sesekali spiking di 90 derajat, dan itu pun jarang. Kemudian gaming. Seperti kalian ketahui, laptop Apple bukan diperuntukkan untuk gaming, tapi tidak ada salahnya dicoba. By the way, saya biasa menggame di PC dan tujuan saya beli MacBook Air ini memang bukan untuk game. So, saya sudah mencoba salah satu game yang tersedia di macOS di Steam, yaitu Rise of the Tomb Raider. Dan wow, laptop yang tipis ini bisa menjalankan game ini lumayan lancar di settingan high sekitar 30 fps, namun suhunya prosesor akan naik di sekitar 90-an derajat, dan semakin berjalannya waktu dia akan turun di 80 derajat. Dan yang perlu jadi catatan adalah game ini adalah game untuk prosesor Intel atau x86, dan laptop ini mengemulasinya melalui reset tattoo sehingga bisa dijalankan di ARM prosesor via emulasi. Men, bisa jalan aja udah hebat. Ini 30 fps high, itu luar biasa. Performa baterai. Saya biasanya kalau pergi membawa laptop itu wajib membawa chargernya. Namun sekarang saya hanya perlu bawa laptopnya karena laptop ini baterainya emang awet banget. Saat saya pakai untuk yang ringan-ringan bisa 2 hari baru saya charge lagi. Dan untuk yang berat-berat, laptop ini bisa mampu bertahan ya mungkin saat saya pulang dari kerja masih belum habis, jadi cukup. Jadi untuk ketahanan baterai laptop ini bisa diandalkan. Suara yang mantap. Salah satu kelebihan laptop Apple adalah speakernya yang di atas rata-rata laptop pada umumnya, dan hal itu masih berlanjut di generasi M1 ini. Gak usah pakai lama, bisa kalian dengar sendiri suaranya. Dan ini saya pakai headphone saya untuk perbandingan aja. Lalu kekurangannya. Setelah beberapa minggu ini saya menggunakan laptop ini, saya mendapati beberapa hal yang bisa dibilang kekurangan dari laptop ini. Satu, yang pertama masih belum stabil. Yes, ini masih generasi pertama, jadi masih banyak sekali aplikasi-aplikasi yang belum benar-benar optimal. Bahkan ada beberapa yang tidak bisa dijalankan sama sekali. Contohnya adalah driver dari printer saya, yaitu Epson L31110 yang nggak bisa dijalankan karena tidak kompatibel. Namun, dengan berjalannya waktu, saya yakin kekurangan di bagian ini akan semakin baik saat developer sudah mengupdate aplikasi mereka. Yang kedua kekurangannya yaitu Bluetooth issue. Bluetooth issues. Bluetooth issues. This computer has the worst Bluetooth performance I have ever experienced on any piece of technology that I have ever owned. Ya, untuk yang ini saya pribadi belum merasakannya karena saya tidak memakai keyboard atau mouse eksternal. Saya hanya menggunakan AirPods Pro saya, dan sejauh ini sih nggak ada masalah. Tapi saya lihat review-review di YouTube banyak yang merasakan isu ini. So, buat kalian yang sering menggunakan perangkat yang menggunakan Bluetooth, nah, isu ini harus kalian pertimbangkan. Yang ketiga, tidak mendukung graphic card eksternal. Laptop ini memang sudah mendukung Thunderbolt 3, namun sayangnya karena laptop ini menggunakan ARM prosesor yang sejauh ini memang belum mendukung graphic card eksternal, dan buat saya yang tidak menggunakan graphic card eksternal itu nggak jadi masalah. Kemudian eksternal monitor yang keempat. Natively, laptop ini hanya bisa mendukung satu monitor eksternal. Ya, satu monitor. Tidak seperti Mac Mini yang bisa mendukung secara natif 2 monitor eksternal. Tapi saya tidak menggunakan eksternal monitor, maka ini bukan menjadi masalah bagi saya. Tapi buat kalian yang menggunakan banyak monitor, tenang aja karena banyak hack untuk bisa support multi monitor yang bisa kalian cari caranya di internet. Oke, kesimpulannya untuk laptop ini pas banget buat saya. Laptop ini tipis, lumayan ringan, bisa menjalankan program-program yang saya butuhkan dengan sangat baik, dan yang terpenting adalah baterai dari laptop ini yang awet untuk menemani pekerjaan saya tanpa harus membawa charger.
Meskipun begitu, laptop ini masih perlu optimalisasi dari segi software dan juga update-update untuk mengatasi beberapa isu yang dialami beberapa user MacBook Air M1 ini. Dan itulah tadi hal-hal yang saya rasakan setelah sekitar 1 bulan menggunakan MacBook Air ini. Bagi kalian yang sudah memiliki laptop dengan M1 prosesor, bisa membagikan pengalaman kalian. Atau buat teman-teman yang berencana ingin membeli laptop ini juga dan ingin bertanya-tanya, silahkan berkomentar di kolom komentar di bawah video ini. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.